Hosiana makanlah, perjalananmu masih panjang. Terus waktu itu saya bilang, Tuhan saya nggak bisa makan gitu kan. Nggak, kamu perjalanannya masih panjang, kalau nggak kamu nggak bisa gitu. Saya ingat itu perkataan sebenarnya kepada Elia, tetapi pada waktu Tuhan bicara kepada saya. Jadi pada waktu setiap kali saya nggak punya kemampuan, saya bilang, Hosiana makanlah, perjalananmu masih panjang. Yehuda kemudian dibilangin dokter sesudah 10 hari, dia bilang, Bu, ini luar biasa, jantung yang terpotong sarafnya dia kembali bersatu. Selamat siang God Lovers, Shalom. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show bersama saya Kathy Tobing. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memelihara dan menyertai God's Lover. Seperti biasa, Diaspora TV selalu menghadirkan narasumber yang akan menginspirasi God Lovers. Nah, hari ini kita kedatangan 2 orang hambanya yang luar biasa, yang dibentuk Tuhan melalui pengalaman hidupnya yang juga luar biasa, yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Baik, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan Ibu Pendeta Hosiana Sitepu dan Bapak Pendeta Aristarkus Tarigan. Shalom, Kathy. Shalom, Bapak Ibu. Saya manggilnya kakak dan abang aja ya, boleh, biar lebih dekat gitu. Baik, apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai acara talk show kita hari ini, kita akan mulai dengan doa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kami bersyukur untuk acara talk show ini Bapak. Bersyukur juga untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan perkenankan hadir pada siang hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan tanam di hati mereka untuk menjadi berkat bagi God Lovers yang sekarang sedang mengikuti acara ini. Tuhan, Engkau yang menyertai, memimpin acara talk show ini, Tuhan yang menolong, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat like video ini. Anda juga boleh komen untuk memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini. Baik, Kak Hosiana, bisa ceritakan ya Kak gimana masa kecil Kakak dan lahir di mana, besar di mana? Ya. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya lahir di Sukajulu, di Brastagi sana, di Sumatera Utara. Saudara, saya lahir dari sebuah keluarga yang luar biasa. Bapak saya meninggal umur saya 1 tahun, itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa ya. Dan kemudian umur 2 tahun mungkin sekitar segitu, mama saya kemudian menikah dan saya tinggal di kampung itu. Kakak-kakak saya, ada 3 kakak saya, dia juga pergi ke tante-tante saya yang lain, ke om saya, dan saya tinggal di kampung itu bersama dengan tante saya. Dan banyak hal-hal di situ yang saya tidak mengerti mengapa saya lewati, tapi saya bersyukur saya bisa melewatinya. Dan saya sering sebenarnya kesepian karena saya nggak punya teman cerita gitu ya, karena saya harus sendiri karena kakak-kakak saya tidak ada. Jadi ya sampai SMP saya di situ. Ya itulah masa saya di mana saya banyak bertanya kepada Tuhan. Saya waktu itu belum kenal Tuhan, tapi ada satu kerinduan selalu kepada Tuhan karena di kampung itu untuk gereja itu jauh ya. Saya selalu setiap hari Minggu lari ke gereja sendiri ya, masih sekolah minggu lari saya ke kampung lain gitu ya, gereja. Kadang pulang dari gereja itu saya ketakutan karena di kampung kami itu ada satu orang sakit jiwa gitu ya, suka ngejar-ngejar gitu. Jadi hidup saya banyak ketakutan gitu, kemana saya harus cerita pun saya nggak tahu gitu. Jadi itu mempengaruhi nanti masa-masa saya ketika saya mengenal Tuhan. Di situ Tuhan banyak pulihkan saya. Ibu anak keberapa dan boleh tahu pekerjaan Bapak apa waktu itu? Saya anak keempat, ada 3 kakak di atas saya, dan saya sebenarnya juga mengenal mereka baru-baru ini ya. Belum lama-lama banget gitu, karena waktu saya kuliah baru saya kenal karena tadi ya, perpisahan tadi. Bapak saya dulu fotografer. Ya, pada zaman Berarti itu sering difoto ya Bu waktu itu? Makanya ada foto saya waktu kecil. Oh. Ada foto bapak saya, ada fotonya saya. Jadi saya kenal dia hanya melalui fotonya. Baik. Jadi
Saya bersyukur bapak saya ini, menurut ceritanya bapak saya ini yang membawa kabar baik ke kampung saya. Oh, luar biasa. Iya, ini kakak-kakak Ibu Nah, ini Hosiana dia. ya. Iya, ini kakak saya namanya Ibu Deborah, dan Yang Ibu, di sebelah kanan. yang sebelah kanan saya itu kakak saya paling tua, dia pendeta di Medan. Dan kakak saya yang nomor 2 itu pendeta di gereja kami juga. Dan kami ini bertiga ketemu ketika kami melayani Tuhan. Jadi Luar kami baru biasa. tahu bahwa kami sebenarnya semuanya hamba Tuhan. Wow. Gitu. Jadi nggak saling Jadi melayani. pada saat pelayanan itu ya Bu. Lah, loh iya kakak saya ternyata pendeta. Wow. Wah iya gitu. Jadi kita ini ketemunya itu udah Iya. jadi pendeta gitu. Betul. Mungkin karena masa kecil yang terpisah ya Bu ya. Ada sesuatu gap yang jadinya pada saat dewasa baru mengenal gitu ya jadi Bu. Karena kita memang tidak ada hubungan cerita dari sejak kecil, asal ketemu itu ceritanya cuma tentang Tuhan. Iya. Kita nggak punya cerita masa lalu yang bisa kita ceritain ketawa-ketawa seperti orang lain. Tetapi kita punya cerita tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menguatkan kita, dan bagaimana kita bersyukur kita bisa melewati hari-hari itu, dan kita bersyukur kita pernah dilahirkan dari keluarga yang seperti itu. Karena itu pokoknya hebat lah. Iya, itu lebih luar biasa kalau menurut saya Bu. Itu pengalaman yang orang mungkin nggak bisa lalui gitu, tapi ibu dan kakak-kakak bisa lalui. Baik, berarti banyak masa di mana di masa kecil itu ibu mengalami sesuatu yang mungkin membentuk ibu menjadi pribadi yang takut gitu ya Bu. Iya, saya memang jadi penakut sekali. Gitu. Iya. Bagaimana cerita ibu bisa masuk ke Akademi Keperawatan tahun 91? Iya, saya tamat SMP, saya pergi ke Surabaya. Di Surabaya saya SMA. Pulang dari SMA saya masuk ke Akademi Perawat di Rumah Sakit Cikini. Sebenarnya waktu itu saya hanya ngantar anak tante saya untuk kuliah di situ gitu. Tapi waktu itu saya coba-coba tes, saya masuk gitu. Jadi saya kuliah di sana, saya bersyukur di situ loh saya pertemuan saya dengan Tuhan. Baik. Jadi di situ saya banyak mengenal Tuhan, itu di situ awal-awalnya. Awal-awal ibu bisa mengenal Tuhan ya. Tuhan. Baik, ini menarik sekali. Dari kecil dihantui ketakutan, tapi di dalam hati sudah ada tertanam kerinduan akan Tuhan gitu ya Bu ya. Iya. Dan pada saat ibu masuk Akademi Perawat, mulai di situ ibu mulai mengenal Tuhan gitu. Boleh diceritakan Bu? Waktu itu saya diajak seorang teman pergi ke kapel. Nah di kapel itu ada udah menunggu di situ kakak-kakak rohani ya. Kakak-kakak, ada beberapa kakak-kakak sedang menunggu. Lalu kita diceritain tentang Tuhan Yesus, dan di situ akhirnya kita ditantang untuk terima Yesus gitu. Dan waktu itu setelah terima Yesus mulailah menggebu-gebu hati. Kemudian gak lama kita dimuridkan, dan setahun kemudian kita mulai memuridkan, dan akhirnya cuma cerita tentang Tuhan aja hidup kita. Luar biasa Bu. Ini pertanyaan yang menjurus ke mantan pacar Bu. Iya. Seru ini. Ini seru nih. Iya. Boleh tahu ya bagaimana kakak ketemu dengan abang, bagaimana nih? Nah ini dia orang paling ganteng. Iya. Haleluya. So sweet sekali. Jadi nggak tahu ya, Tuhan itu ketika saya kenal Tuhan tuh saya cinta banget sama Tuhan. Jadi siapapun yang saya temui itu saya selalu cerita tentang Tuhan. Jadi waktu itu kami ada pertemuan mahasiswa Karo di Jakarta. Jadi ketemu sama dia langsung, mau nggak terima Yesus? Kamu punya nama nggak di surga? Gitu ya. Setiap ketemu orang itu selalu saya ceritain tentang Yesus. Lalu dia pikir ini perempuan kenapa perhatiin saya gitu. Terus akhirnya dia mau terima Yesus, dia bawa temannya, saya injili terima Yesus, lalu saya mulai memuridkan seperti menceritakan Yesus lah gitu ya. Kemudian dia mulai jatuh cinta. Lalu jatuh cinta saya bilang, saya nggak mau sama kamu kalau kamu belum mengenal Tuhan dengan baik. Lalu dia dimuridkan sama kakak-kakak yang laki-laki. Lalu kemudian dia menyatakan cintanya, saya nggak mau sama kamu kalau kamu belum terima Roh Kudus. Saya nggak mau sama kamu kalau kamu belum dibaptis. Pokoknya saya nggak mau semua. Kamu harus bekerja. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus bekerja. Lalu dia semua syarat-syaratnya itu dia gitu. Jadi, ini unik ya Bu. Jadi kalau misalnya orang-orang biasanya kamu punya apa? Kalau ini enggak. Kamu terima Yesus nggak gitu? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, kita ke mantan pacar dulu ya Pak ya, Bu ya. Bagaimana Bang? Waktu itu sempet kaget nggak waktu ditanya seperti itu sama
kakak nih? Ya sebenarnya kalau ditanya, ya berpikir juga kok bertanya seperti itu gitu ya. Nah tapi karena memang waktu itu ada satu tantangan, jadi waktu saya sudah mulai suka sama dia, satu waktu di ruang tamu di rumah sakit PG Cikini itu, dia bilang begini sama saya satu pertanyaan. Waktu itu dia panggil abang, sekarang panggil papa begitu ya. Bang, kalau ini gedung ini runtuh, lalu kita ada di ruangan ini, kita mati di sini, abang percaya nggak kalau abang pasti masuk surga? Nah waktu dia tanya, abang percaya pasti masuk surga, saya belum mengerti tentang kepastian keselamatan. Lalu saya bilang, iya itu nantilah, bukan sekarang begitu ya. Lalu itulah dia mulai membuka firman Tuhan dari 1, 2, 3 dan nanti terakhir bagaimana dia menantang saya membuka hati untuk Yesus, dan itulah cikal bakal. Tapi memang waktu itu karena memang pingin berteman, pingin sebagai pacar begitu ya. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Ketika saya mengerti tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika saya mulai dimuridkan oleh kakak-kakak di Navigator yang pria-pria yang muridkan saya, maka pengenalan akan Tuhan itu bertambah-tambah begitu ya. Jadi ketika saya sudah mulai makin bertambah-tambah, nah disitulah cinta sudah semakin merekat begitu ya. Nah kenapa? Karena yang tadi bukan dia lihat hartanya. Nah karena waktu itu waktu saya tamat sarjana hukum, saya nggak langsung bekerja. Jadi mulai pacaran itu saya sudah tamat, lalu belum mulai bekerja. Nah tapi dia sudah waktu itu dia sudah bekerja sebagai perawat di Universitas Cikini. Jadi dulu memang saya ini ketika mulai pacaran, ya bahkan saya sering minta duit sama dia, karena saya belum bekerja, dia sudah bekerja begitu. Kira-kira begitu, Katie. Iya. Baik, puji Tuhan. Sekarang udah memiliki keluarga dan anak ada berapa ya, abang kakak? Ya kami 3 anak-anak, Tuhan berikan 3. Yang pertama Priscilla sudah selesai S1 dari Udayana Denpasar. Lalu kedua Timothy Joel Tarigan, sekarang semester 6 di Ekonomi UI. Dan yang paling kecil Yehuda Yabes Joel tamat ini tahun SMA dan akan masuk kuliah tahun ini juga ya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Baik, ini foto-fotonya ya. Sorry, ini foto-fotonya. Ini waktu liburan ya kak ya? Iya, liburan. Ini baru-baru ini ya? Baru tahun yang lalu kita pulang ke Medan selama 40 hari. Oh, 40 hari ya? Iya, liburan di Medan ya. Baik, itu Priscilla ya, ini Priscilla. Ini Priscilla, ya. Iya. Nah ini Priscilla sama Timothy. Nah ini ya kami berlima. Berlima, ya. Iya. Ini ibadah dari rumah ini. Iya. Waduh, ini romantis sekali nih. Ini lagi jalan-jalan ke Penang ini. Ini sebelum sakit ya? Ya itu sebelum sakit dulu. Ya. Oke, iya. Iya, baik. Saat itu kakak mengalami sakit autoimun ya, waktu di tahun 2010. 2010, baik. Boleh ceritakan ya kak bagaimana? Iya, tahun 2010 itu kakak kami, abang paling tua meninggal istrinya. Jadi saya waktu itu shock sebenarnya ya, karena dia meninggal di tangan saya. Jadi agak sedikit shock gitu ya. Ternyata memang mungkin autoimun itu sudah ada di dalam. Jadi di situ dia keluarnya. Dan waktu itu saya mengantar saudara-saudara ini karena saya bisa bawa mobil, saya antar mereka celeduk rumah saya gitu ya. Jadi itu agak sedikit keletihan selama 3 hari. Dan waktu itu saya pusing, saya kira saya sakit apa gitu. Lalu bawa ke rumah sakit dekat rumah dan di situ dikasih saya kayak vitamin gitu. Lalu dikasih langsung tiba-tiba nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, lalu saya dibawa lagi ke rumah sakit yang lain karena kaget kenapa saya nggak bisa jalan gitu. Dan dibawa ke rumah sakit lain, dan di rumah sakit lain itu saya juga dikasih kayak obat stroke gitu, kirain stroke karena nggak bisa jalan. Baik, ini waktu sudah mengalami sakit ya kak? Ya ini, ini belum, ini masih. Tapi belum tahu ya kalau itu sakit autoimun. Oh ini sudah tahu ya? Ini sudah tahun kedua. Ini kurus sekali ya kak? Ini tahun berat kedua. badan? Ini berat badan saya 39 pada waktu kilo. itu. Nah, waktu saya dibawa ke rumah sakit lain seperti tadi saya ceritakan, ini udah rumah sakit keempat. Nah, itu sebenarnya awal-awal itu sakit itu semua karena dikasih obat gitu. Kasih obat terus nggak tahan ternyata saya dikasih obat itu. Terus akhirnya udah gemeter semua badannya. Nah, ini udah yang keempat dan ini saya terakhir saya pulang. Ini rumah sakit terakhir dan saya akhirnya pulang, saya bilang sudah, karena setiap kali dikasih obat saya lemah, saya bilang saya mau pulang aja.
biar saya mati di rumah saja gitu. Jadi waktu itu ini masih kuat. Ini tadi foto saya masih kuat dan masih bisa duduk gitu. Dan kemudian saya di rumah, dan waktu itu ada seorang teman bawa ke Singapura. Dan di Singapura dibilang kamu berhenti obat dan ya udah, kamu udah kalau sakit minum obat mah aja gitu. Dan waktu itu banyak sekali dokter yang tidak mengerti tentang autoimun juga selalu bilang saya stres gitu. Jadi saya bilang saya stres, saya nangis gitu karena keluarga pun percaya kalau saya itu stres. Itu yang membuat saya itu berat sekali gitu karena keluarga juga mengiyakan gitu. Sedangkan saya sendiri saya tahu rasanya gitu. Kemudian saya pulang dari Singapura, saya dibawa ke rumah sakit besar di Gatot Subroto dan di situ saya diperiksa semua. Ternyata di otak saya itu tinggal 20% pembuluh darah yang berjalan. Jadi dia bilang kamu ya memang begini hidupnya. Gitu karena ini udah terlalu banyak yang mati, ya udah kamu ya memang begini gitu. Jadi saya bilang Tuhan, kalau memang saya harus mati ya sudah, saya mati di rumah gitu. Nah kemudian saya di rumah dan 7 tahun saya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, bahkan ngangkat tangan nggak bisa. Saya makan nggak bisa, jadi Suapin, saya harus iya. disuap dan di blender karena nggak senggigit. Bayangkan sudah seperti itu, itu Tuhan bisa buat seperti ini Seperti kembali. sekarang ya Kak ya. Baik. Itu luar biasa. 7 tahun berarti 7 ya Kak. tahun. 7 tahun mengalami Iya. hal itu dan baru 2 tahun kemarin 2 tahun ini 2 tahun bisa ini, mulai jalan. bisa jalan. Baik, saya percaya 7 tahun itu bukan waktu yang Bukan sebentar waktu ya yang Kak sebentar. melalui semua itu. Nah, pengalaman secara rohani apa yang Kakak dapat Ya, selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun itu? Selama 7 tahun itulah akhirnya, karena kita tadi cerita tentang Bapa ya. Selama 7 tahun itulah saya bertemu sama Tuhan. Ya. Tuhan itu hebat. Disitulah saya akhirnya maaf. Saya kalau ingat itu ya, masa-masa berat itu masa-masa kesepian. Tapi nggak apa-apa, saudara-saudara, kenapa saya mau menangis juga? Karena saya percaya ada 1-2 orang di luar sana juga yang sedang merasakan kesepian, yang sedang merasakan dihina, sedang merasakan tidak dilihat lagi gitu, bahkan merasa Tuhan udah nggak ada. Dan itu sebenarnya lama gitu, aku merasa sebenarnya Tuhan tuh ada enggak gitu. Karena saya dari kecil cinta banget sama Tuhan gitu ya. Selalu saya cari Tuhan. Bahkan ketika saya mulai mengenal Tuhan di rumah sakit Cikini itu, enggak pernah hari-hari saya itu enggak untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan gitu. Terus sampai suatu saat saya bertanya, Tuhan, kenapa lama sekali gitu? Lalu Tuhan, disitulah Tuhan banyak bicara gitu ya. Kamu kuat. Gitu. Waktu dia bilang kamu kuat, ya Tuhan, siap. Kamu punya panggilan khusus. Ya Tuhan, siap. Kalau begitu, bicara sama saya Tuhan, supaya saya sanggup gitu ya. Kemudian mulai saat itulah Tuhan bicara kepada saya, dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau akan melihat anak cucumu diberkati. Amin. Wow, luar biasa. Itu tidak mudah. Dan itu 3 kali Tuhan bicara, saya bilang siapa yang bicara? Itu dalam keadaan pakai oksigen. Lalu Tuhan bilang, dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan, engkau akan melihat anak cucumu diberkati. Siapa yang bicara? Lalu Tuhan dengan lembutnya, dia selalu ada bersama dengan saya dan dia katakan, semakin kamu merasakan kelemahan, ketakutan, semakin kau tahu aku ada di situ. Baik. Boleh tahu Kak, kesepiannya tuh rasanya seperti apa gitu pada Kesepiannya saat itu? merasa gini ya, orang nggak ada yang tahu apa yang kita rasa. Dan setiap orang yang datang itu seperti menghakimi gitu. Hanya beberapa orang yang anak-anak dan ada seorang tim pelayan yang selalu nemenin dan dia tahu rasanya gitu. Dan dia tidak pernah menghakimi saya, tetapi setiap kali orang datang itu, kok sakit melulu?
apa sih penyakitnya? Coba kamu jalan. Gitu kan. Terus saya disitulah Tuhan bicara selalu gitu. Kalau orang bilang kamu ketakutan dan kamu bukan hamba Tuhan, kamu tetap anakku. Kalau kamu ketakutan, kenapa? Kamu enggak anakku, kamu anakku. Kalau kamu tidur-tiduran dan tak berfungsi, itu kamu anakku. Gitu. Kamu itu anakku. Gitu. Terus kalau kamu banyak kelemahan, kamu tetap anakku. Engkau anak yang kukasihi. Gitu. Jadi itulah pertemuan-pertemuan aku dengan Bapa. Terus kemudian aku setiap kali tidur, Tuhan aku gak punya iman lagi gitu. Tuhan bilang imanku akan kuberikan kepadamu. Lalu aku tidur, setiap kali tidur, bayangkan 7 tahun. Itu setiap berbaring itu Tuhan bilang, Tuhan baik kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Yang berharap kepadanya dengan kesetiaan. Saya berharap kepada Tuhan dengan kesetiaan, oh ternyata Tuhan baik. Gitu. Jadi saya bergerak, Tuhan baik. Ini siapa gitu. Akhirnya saya tahu bahwa itu Roh Kudus, bukan saya. Saya bahkan tidak punya iman lagi, tetapi Tuhan yang punya iman itu dikasih dalam hati saya. Gitu. Jadi makanya melalui sakit ini saya tahu semua tentang Tuhan. Tidak ada tentang saya, gitu. Kemudian saya mulai kuat. Saya kuat dan setiap hari Tuhan kasih firman-firman-Nya. Dia kasih mimpi. Mimpi apa? Mimpi saya ketemu sama orang-orang dan saya selalu mimpinya tentang khotbah-khotbah. Gitu. Dan kalau saya mimpi tentang khotbah, saya pikir, Tuhan, kok saya mimpinya selalu sehat? Kok saya mimpinya selalu khotbah gitu ya? Di situ saya baru tahu bahwa Tuhan memberikan mimpi kepada Musa dan Tuhan yang menjadikan mimpi itu. Jadi Tuhan memberikan saya mimpi, saya berkhotbah dan Tuhan menjadikan mimpi itu, bukti sekarang saya bisa bicara gitu ya. Jadi itu saya lihat bahwa segala sesuatu itu tentang Tuhan. Baik, Itu. Kak. Mungkin waktu itu sempat ada kepahitan ya, Kak? Saya nggak ada kepahitan. Tidak ada ya, Kak? Saya kalau kepahitan nggak ada karena memang deket sama Tuhan itu ya. Karena udah dari awal dengan Tuhan tuh deket gitu. Dari perkataan pembicaraan kita tadi saya mengambil satu pesan gitu, maksudnya untuk para God lovers mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan ya. Boleh ada ketakutan, boleh ada kelemahan, boleh sekeliling kita tuh nggak ngerti gimana perasaan kita, tetapi Tuhan itu mengerti Amin. dan merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Boleh diceritakan lagi ya, Kak? Ini menarik sekali gitu, karena saya merasa saya ikut di dalam cerita Kakak gitu dan ikut merasakan gitu ya. Ini saya percaya kuasa Tuhan juga nih. Sampai Kakak dipulihkan, itu gimana ceritanya, Kak? Itu sekitar 2 tahun lalu ketika Yehuda ya, itu memang di dalam masa, ada satu lagi firman Tuhan yang luar biasa ketika aku sakit itu. Waktu saya nggak bisa makan, itu Tuhan bilang begini, Hosiana makanlah, perjalananmu masih panjang. Terus waktu itu saya bilang, Tuhan saya nggak bisa makan gitu kan. Nggak, kamu perjalanannya masih panjang, kalau nggak kamu nggak bisa gitu. Saya ingat itu perkataan sebenarnya kepada Elia, tetapi pada waktu Tuhan bicara kepada saya. Jadi pada waktu setiap kali saya nggak punya kemampuan, saya bilang, Hosiana makanlah, perjalananmu masih panjang. Hosiana makanlah, perjalananmu masih panjang. Makanya sampai sekarang saya selalu bilang kepada orang, janji Tuhan itu iya dan amin, terbukti gitu, bahwa memang perjalanannya masih panjang. Lalu kemudian bagaimana saya bisa berjalan, itu pada tahun 2000 ya, kalau nggak salah 2000 awal itu pertama sekali Yehuda itu nangis. Dia nangis di kursi. Kalau nggak salah tahun 2000 awal itu ya. Dia nangis di kursi. Dia bilang, Mama, kapan Mama bisa jalan? Teman saya ada fotonya di mall sama mamanya. Dia nangis terseduh-seduh gitu. Masa Mama nggak pernah bisa foto sama aku gitu kan? Terus waktu itu dia keluar dari kamar dan saya duduk. Saya bilang, Tuhan nggak tahan saya. Nangis saya, Tuhan dengarkan anakku. Aku tidak sanggup Tuhan. Masa Tuhan tidak mendengar dia? Dan dia katakan, masa Tuhan gak dengar doa kita gitu ya. Itu berat sekali bagi saya gitu. Dan saya bilang, Tuhan jangan sempat anakku gak percaya sama Tuhan gitu. Dia keluar, saya nangis meraung-raung.
Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan Tuhan sembuhkan gitu ya. Dan kemudian Pak Aris juga berdoa, itu kan awal-awal tahun ya, berdoa dia Tuhan malam tahun baru. Ya. Dia bilang, Tuhan sembuhkan istri saya, kasihani dia Tuhan. Engkau melihat bagaimana dia kesepian di sini. Terus kemudian aku dengar doanya itu sampai meraung-raung, sampai dia nangis. Lalu saya pikir ini orang sayang ternyata sama aku gitu kan. Akhirnya aku bangkit, aku dengar firman Tuhan dari YouTube, dan aku dengar ada seorang hamba Tuhan di YouTube itu yang dia sakit kanker dan dia disembuh. Dia bilang, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan, aku harus ambil itu gitu. Nah, aku bilang, Tuhan 2000 tahun yang lalu engkau mati, bilur-bilurmu itu menyembuhkan aku gak mau bilur-bilurmu itu hilang tanpa menyembuhkan aku ambil, aku jalan Tuhan, dengarkan anakku, dengarkan suamiku, oleh bilur-bilur Yesus aku jalan, Tuhan aku jalan, melangkah. Aku jalan Tuhan, melangkah, aku jalan, aku nangis melangkah. Dan aku bilang, aku bisa berjalan gitu. Anakku Yehuda, aku bisa berjalan gitu. Lalu kemudian pada waktu itu mulai ditaruhnya kakinya di atas kakiku, di atas kakinya. Ayo Ma, dia mundur, jalan Ma, jalan gitu. Aku jalan, dia mundur, aku jalan. Aku bisa jalan. Besoknya aku tambah 1 langkah. Besoknya ditambah Tuhan 1 langkah. Besoknya ditambah Tuhan 1 langkah. Besoknya ditambah Tuhan 1 langkah. Kemudian melangkah. Mulailah saya bisa mengangkat handphone, memegang. Dulu kan saya nggak bisa kan, tangan nggak kuat. Mulai saya bisa pegang HP, saya banyak kegiatan yang bisa saya ini ya. Dan itu nggak proses 1 hari ya, proses berhari-hari, berbulan-bulan juga gitu. Puji Tuhan ya Kak, aduh. Aku nggak bisa gambarkan betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Iya. Sudah pasti pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa ada dukungan yang begitu spesial dari Abang. Pasti gimana Bang? Biasa. Boleh share ya tentang pengalaman Abang pada saat mendukung kakak ya. Jadi memang saya pun banyak belajar mendampingi orang sakit. Kan sering saya bilang gini, kamu kok gini terus sih? Kok seperti kita ini gak beriman begitu ya? Seolah-olah saya untuk memaksa dia harus cepat pulih. Nah padahal perkataan saya bukan perkataan yang membangkitkan dia, justru membuat dia down begitu ya. Jadi ketika orang-orang sedang sakit, saya belajar bahwa hari ini tidak terlalu perlu kita terlalu banyak untuk memberikan nasihat, tapi cukup dampingi dia, berikan semangat. Nah kenapa? Karena pada waktu awal-awal saya menuntut dia cepat pulih, itu bukan membuat dia cepat pulih, bahkan makin lama di situ. Nah tapi ketika kami mulai sepakat dengan anak-anak, kemudian saya, anak-anak berdoa, tetap memperkatakan kesembuhan, ya seperti yang tadi, waktu itu saya ingat malam tahun baru itu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan sudah 7 tahun Tuhan. Lalu saya bilang, 7 tahun dalam Alkitab itu sempurna, angka sempurna gitu ya. Dan saya bilang, boleh kah Tuhan, kulihat Tuhan, tahun baru ini istriku akan berjalan kembali. Dan saya menangis berdoa gitu, dan doa itu didengar mereka semua. Lalu ketika itu saya berkata seperti itu, dan itulah mulai tahap di mana Tuhan pulihkan dia pelan-pelan. Jadi apakah saya nggak memperhatikan? Ya nggak mungkin nggak memperhatikan. Tapi memang orang yang sakit itu banyak memang perlu kita belajar yang mendampingi untuk mengasihi dia. Dan jangan memaksa dia dan jangan menekan dia. Dan sekarang saya tahu bahwa hari ini kalau ada orang sakit kita nggak perlu juga terlalu banyak ceramah. Tapi bagaimana kasih dipraktekkan dan bagaimana kita tetap memberikan dia semangat. Karena itu yang cepat membuat dia pulih kembali. Jadi pada waktu itu saya ketika masa-masa berat, yang saya alami nggak gampang juga sebagai suami 7 tahun gitu ya, nggak gampang sebagai suami sebagai 7 tahun merawat istri, ada anak 3 lalu menyekolahkan mereka begitu. Dan waktu masa-masa sukar itu, satu hal yang saya belajar sampai hari ini yang saya dapat makna rohaninya, bahwa saya dalam masa-masa sukar itu mengalami kekuatan Tuhan. Itu luar biasa. Saya ingat waktu itu ketika saya bawa dia ke Mount Elizabeth, ke Singapura, karena diajak teman. Secara fisik pun saya mengalami kekuatan luar biasa. Bayangkan Katie, waktu kami naik Air Asia, itu naik ke pesawat itu tidak naik garbarata, tidak pakai naik belalai gajah itu, tapi naik tangga. Bayangkan di sini ada rangsel kami untuk baju yang cukup banyak. Lalu saya gendong istri saya dari belakang, saya gendong dia naik tangga pesawat dari pintu belakang itu. Saya
bisa membayangkan kalau hari ini saya nggak kuat. Tapi waktu itu saya merasa kaki ini melangkah aja dengan biasa di tangga pesawat itu sampai duduk dia di pesawat itu, dan saya tahu itu kekuatan Tuhan. Nah, jadi ini juga pesan mungkin ya, artinya gini, dalam masa-masa sukar kita, mari kita minta kekuatan ekstra dari Tuhan. Kenapa? Karena dia pasti beri, dan saya lihat dan saya alami itu. Kalau sekarang, jangankan untuk menggendong dia, mungkin untuk memangku dia pun saya sudah keberatan, apalagi sekarang sudah hampir 70 kilo, dulu kan 39 kilo gitu ya, nah ini sudah hampir 70. Tapi waktu itu kekuatan Tuhan tuh luar biasa, jadi banyak pengalaman rohani dan banyak berkat rohani yang Tuhan kasih dalam masa-masa sukar itu. Baik, jadi di sini saya bisa melihat bahwa pada saat ada seseorang anggota keluarga yang mengalami sakit berkepanjangan, sebenarnya bukan hanya yang sakit yang perlu, tetapi pendamping seluruh keluarga itu juga memerlukan gitu ya, Bang ya. Tapi saya lihat juga anak-anak di rumah gitu ya, waktu mamanya sakit lama itu, dia bilang gini, semangat mama pasti sembuh. Mama pasti sembuh. Itu kata-kata anak-anak itu. Nanti kita pasti ke mall lagi. Nanti kita pasti jalan-jalan lagi, Ma. Ya, sekarang buktinya sudah jalan-jalan gitu ya. Artinya itu Timothy. Itu luar biasa anak-anak gitu ya. Luar biasa itu. Nah, ada satu yang tadi yang kurang diceritakan. Jadi dalam masa-masa dia ketakutan sendiri di rumah itu. Ya saya kan nggak mungkin 24 jam di rumah. Dan kadang-kadang yang mendampingi pun ada juga kalanya dia tidak bisa hadir di rumah begitu. Anak-anak sekolah. Kalau dia lagi kambuh autoimun itu, dia sesak begitu ya. Itu bisa tiba-tiba anak ditelepon, kamu sekarang pulang, mama lagi lemas gitu ya. Itu datang langsung, bilang sama gurunya, aku pulang, mamaku sedang sakit. Jadi begitulah juga support dari anak-anak yang membuat ya mamanya cepat pulih ya. Saya pikir ini Tuhan izinkan semua untuk banyak belajar hal-hal yang rohani di dalamnya. Baik, artinya keadaan ini bukan hanya Kak Hosiana yang mengalami pembentukan Tuhan, tapi Abang dan anak-anak juga mengalami pembentukan Tuhan. Saya belajar satu hal tentang kesabaran. Kalau dulu saya orang yang gak sabar ya. Karena saya dari keluarga yang disiplin, artinya papa mama saya guru, kami semua terlatih dengan baik. Kadang-kadang kalau terlalu banyak lemah-lemah begitu, kamu bisa dong. Ternyata sekali lagi itu bukan membuat dia cepat pulih, tapi membuat dia semakin down gitu ya. Baik. Puji Tuhan ya Kak, pengalaman yang gak bisa dibeli dengan uang sekalipun, karena apa yang Kakak dapat sekarang itu adalah hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan yang orang lain mungkin saat ini sedang struggle gitu untuk mereka memulai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ya harus mengalami yang luar biasa, ini gak bisa dibawa dalam kata-kata. Baik Kak. Tadi Kakak sempat ngomong tentang kehilangan figur Bapak gitu ya. Apakah itu mempengaruhi pada saat Kakak mengalami sakit ini? Sebenarnya kalau figur Bapak itu saya banyak kesusahan pada waktu saya mencari. Itu pada waktu masih kuliah, pada waktu menikah. Jadi saya kehilangan figur Bapak itu, saya ingin sekali punya Bapak gitu. Saya sebenarnya ingin sekali punya, gimana sih rasanya punya Bapak gitu. Jadi waktu saya SMA itu saya tinggal dengan abang saya dan saya diambil oleh saya selalu bersama dengan seorang bapak dan saya menganggap dia saya ingin manggil dia bapak, tapi secara adat Karo itu enggak, dia harus kupanggil abang. Dan itu merasa aduh di mana ya aku menemukan bapak gitu ya. Kemudian saya kuliah, saya enggak pernah menemukan laki-laki gitu. Lalu kemudian menikah dan saya memanggil bapaknya suami dengan sebutan bapak, ternyata enggak boleh. Di orang Karo itu nggak boleh ngomong sama bapak-bapak gitu kan. Kemudian saya menemukan seorang bapak di pelayanan dan dia juga nggak begitu merasa dia bapakku gitu. Aku yang merasa dia itu bapakku gitu. Jadi selalu mencari bapak itu seperti apa sih gitu ya. Gimana sih? Terus punya suami yang juga orangnya yang mungkin anak guru yang udah biasa juga strong gitu ya, enggak bukan mengayomi yang sayang gitu kan. Jadi saya selalu mencari bapak itu seperti apa gitu. Nah, itulah yang aku dapat di dalam sakit itu bahwa aku cukup gitu. Tuhan itu cukup bagiku gitu. Jadi bagiku itu Tuhan cukup. Jadi aku tidak pernah lagi mencari pujian dari siapapun, tidak perlu lagi mencari bapak yang manapun karena aku tahu Bapakku di surga itu luar biasa baiknya gitu. Jadi itu selalu aku ajarkan kepada anak-anak bahwa kamu punya Bapa yang baik di surga. Jadi Timothy itu di UI itu kadang dia ada banyak masalah, misalnya dia merasa dia nggak sanggup, kita punya Bapa yang baik gitu. Dia pasti memberikan kita kemampuan. Iya. Jadi Kakak sempat ngomong Timothy ya, anak kedua ya Kak ya. Boleh cerita ya Kak gimana
anak-anak. perkembangan anak-anak. Iya. Ada 3 anak ya. Iya. Saya dengar Priscilia juga Iya. mengalami hal yang sama Iya, dengan kakak. saya sebenarnya kalau dibilangin sakit di dalam tuh sakit banget di dalam gitu. Sakitnya gini ya, saya punya anak yang pertama itu Yehuda, yang paling nomor 3 itu Paling kecil. dia sakit jantung kan. Dia lahir dengan sakit jantung. Jadi itu saya hidupnya itu bertahun-tahun juga seperti mau copot-copot jantung saya gitu. Kemudian punya anak yang Priscilla ini, Timothy yang Yehuda Ini itu Yehuda yang kecil ya, paling kecil ya Kak itu ya. dulu dia operasi jantung waktu Umur 10 kecil, bulan. umur 10 bulan dia operasi jantung. Kalau yang ini Priscilla tadi itu juga, ini Priscilla juga autoimun. Dia juga penyakitnya setahun yang lalu seperti saya ya. Cuma karena dia ini pernah mamanya punya penyakit yang sama, jadi dia nggak seberat saya gitu. Karena setiap kali ada orang sakit apa kamu, langsung saya ini cut. Saya nggak mau anak saya dikasih tekanan sedikit aja, saya nggak mau. Karena saya pernah ada di sana yang nggak mau ditekan orang sama sekali gitu. Dia agak sedikit merasa bebas gitu. Jadi dia lebih cepat pulih, nggak seperti saya sama sekali gitu yang sampai berat banget, karena saya melindungi dia. Gitu. Saya tahu rasa dia ketika dia misalnya, mama aku nggak bisa jalan, nggak apa-apa, sebentar lagi kamu jalan lagi. Itu selalu kata-kata saya. Jadi Yehuda itu sakit begitu ya, itu kita sekitar setahunan saya menemani dia di rumah sakit karena dia harus operasi jantung. Jadi saya hari-hari saya sebenarnya berat gitu. Saya kemudian Priscilla sakit, Timothy ini pun enggak begitu kuat ya kakinya. Disuruh dokter operasi juga ya, karena lututnya nggak begitu baik gitu. Tapi pada waktu itu kami ke dokter lagi, dan di situ si Timothy ini dibilangin dokter lain katakan nggak apa-apa, nggak usah dioperasi gitu. Dan yang luar biasanya Yehuda ini waktu kecil itu juga kami mengalami hal yang sangat berat, karena pada waktu itu dia ini operasi jantung dan terpotong saraf jantung gitu. Waktu terpotong saraf jantung, lalu dokter katakan anaknya harus dioperasi, Bu. Kita harus kasih pacemaker gitu kan. Ini Yehuda ya, Yang Yehuda ya ini. yang pada saat Jadi, operasi jantung berarti ya. Jadi ini Yehuda ini waktu itu dia terpotong saraf jantung, lalu dia dikasih baterai dari luar. Ya. Itu sekitar 2 kiloan beratnya, aku harus bawa-bawa pada waktu itu. Jadi dokter bilang kita harus operasi ya Bu, nanti kalau jantungnya sudah baik kita operasi, kita taruh di dalam pacemaker gitu. Lalu pada waktu itu kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa berdua sampai kita pegang ICU, kita pegang Tembok itu ya? tembok itu nggak tidur gitu, Tuhan. Dan akhirnya Yehuda kemudian dibilangin dokter sesudah 10 hari, dia bilang, Bu, ini luar biasa, jantung yang terpotong sarafnya dia kembali bersatu. Jadi dia tidak perlu dioperasi. Jadi nanti kira-kira seminggu lagi kita lepas baterai jantungnya gitu. Itu yang terjadi, dan ya saya merasa bahwa kami ini selebriti penyakit ya. Dan saya tahu ini semua baik ya. Karena kalau kami dulu ini orangnya culun-culun. Tidak, mungkin karena kita juga orang yang sederhana sekali, tapi Tuhan mau pakai untuk hebat. Dari mana Tuhan bisa pakai untuk hebat? Itu dari penyakit tadi. Dari penyakit itu kita setia, lalu dilihat orang, kemudian kita dipanggil, dilihat orang, sakit yang satu, dipanggil, sakit yang lain, lalu dilihat gitu. Lalu Tuhan membentuk semua karakter kita menjadi bijak, Tuhan membuat kita semakin yang luar biasa. Dan saya melihat anak-anak ya, anak saya 3 ini, dia karena melihat bagaimana beratnya hidup itu. Kalau anak-anak yang lain kan pergi ke mall, anak saya nggak pernah. Sabtu Minggu itu di rumah merawat mama. Jadi mereka tidak pernah yang namanya jalan ke mall 7 tahun. Itu tidak pernah keluar dia 24 jam untuk mama selain sekolah. Malam pun udah sebelah mama, kapan mama sesak napas. Jadi bayangkan 7 tahun anak saya tidur di sebelah saya semuanya, kapan mama. Gitu ya. Tapi saya melihat Tuhan tuh hebat. Sekarang Tuhan kasih mereka semuanya penghiburan-penghiburan gitu. Dari Baik, Kak. Tuhan. Luar biasa. Saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Jadi berarti yang lebih dulu kakak mengalami sakit itu adalah Yehuda ya, Yehuda. Waktu umur 4 bulan. 4 bulan ya. dia ketahuan 4 bocor bulan ya jantung. Bang ya. Pas di imunisasi demam biru. Biru Baik. aja semua ya. Setelah itu kakak mengalami sakit autoimun. Ya, Lalu Priscilla. kalau Priscilla baru setahun lalu. baru setahun lalu. Setelah itu ada Timothy yang Iya. mengalami kelemahan di bagian kaki juga Iya, ya. Tapi saya ngelihat
kasih setia dan ketaatan kakak dan abang nih tidak berkurang, malah makin bertambah ya. Terutama sekarang kakak dan abang ada di dalam pelayanan. Boleh diceritakan sedikit ya bang ya, gimana pelayanannya? Iya, jadi memang kami ini melayani di daerah Semper Jakarta Utara dan melayani komunitas prasejahtera orang-orang marginal gitu ya. Dan ada satu hal yang saya lihat bahwa di dalam masa-masa sukar itu pun tetap Tuhan bawa dan konsisten di dalam pelayanan. Sekalipun berat waktu itu masalahnya, dan justru hari ini menjadi sesuatu sangat berharga bagi jemaat ketika melihat ibu gembalanya mengalami sakit sekian lama, tetapi pelayanan pun tidak undur, lalu tetap juga menyemangati orang-orang yang sedang sakit. Saya mau sedikit tambahkan, mau cerita Kat. Jadi waktu itu, waktu lemah-lemahnya ini kondisi di rumah, saya kadang-kadang kalau Tuhan itu kerja, kita nggak pernah tahu dan Dia izinkan. Artinya gini, kita mungkin pernah punya pengalaman kita nggak punya uang, lalu orang minjam uang. Nah, sama dengan ini. Jadi waktu ini lemah, ada satu tetangga kami yang setiap hari mau datang ke rumah minta didoakan. Itu Tuhan uji luar biasa juga tentang hati saya dan juga tentang respon saya. Bayangkan dia sedang lemah, tiap hari datang ke rumah. Kadang-kadang bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai dia meninggal, begitu ya. Berapa tahun? Tiap hari. Dan bilang, Pak Pendeta doakan. Kadang-kadang kalau saya nggak rumah, dia datang ke kamar, dia datang ke kamar, dan ibu pendeta yang sedang mendoakan, kalaupun dia sedang sakit, begitu ya. Dan tidak hanya itu, teman-teman kami ya artinya yang beda iman dengan kita pun datang ke rumah. Tetangga kita datang untuk minta doakan. Dan minta itu kapan? Didoakan. Lagi sakit. Dan itu kapan? Waktu kita sakit. Jadi memang hidup kita ini mestinya belajar di semua musim yang ada. Kita harus tetap melayani, tetap menjadi berkat. Satu waktu saya agak bosan juga dengan seseorang yang selalu datang itu gitu ya. Lalu waktu itu udah pas saya capek pulang dari luar pelayanan, lalu saya istirahat sebentar, lalu pintu digedor. Pak Pendeta, didoakan aku gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, bilang papa tidur. Datang ke hati saya gini, jangan begitu, itu dikira malaikat itu. Kamu bangun doakan. Nanti kalau kamu nggak mau doakan nanti, jangan-jangan nanti kamu pun di masa tuamu seperti itu gitu ya. Jadi waktu di masa seperti itu, oh iya, saya datang lagi gitu. Jadi saya pikir memang ada banyaklah pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa sukar ini. Tapi memang harus tetap keep on fire ya. Saya kan terlibat aktif dalam jaringan doa nasional. Jadi memang juga teman-teman bilang begini, apalagi teman-teman yang di Jakarta Utara gitu ya. Aduh Pak, saya belajar dari kehidupan Bapak. 7 tahun ibu di tempat tidur, tapi kok Bapak semangat doanya nggak turun, artinya tetap menjadi penggerak doa. Saya bilang hanya begini, kalau dalam masa-masa sukarku aku nggak banyak mengalami doa dan tidak banyak berdoa, ya dari mana kekuatanku? Dan bertemu dengan kalian sebagai sahabat-sahabat doa itu merupakan energi rohani bagiku. Jadi memang nggak ada yang salah ya, dalam semua musim yang ada nggak ada yang salah. Tuhan tetap beracari di sana. Iya betul Pak, setuju sekali Kak. Bang, bagaimana kakak dan abang mengalami ini dan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Baik, bagaimana waktu Priscilla mengalami sakit ini, bagaimana respon kakak dan bagaimana Priscilla mulai mengalami kesembuhannya? Priscilla sakit pada waktu itu setahun lalu, dan itu juga berat ya. Pas masa pandemik ya. Itu rasanya jantung saya juga mau copot. Saya cuma bilang, Tuhan, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Kok ini Tuhan, anakku. Nah, anak sakit itu kan sakit sekali ya. Tapi pada waktu itu Tuhan selalu bilang, kamu punya pelayanan khusus. Gitu. Jadi waktu anak saya pulang dari rumah sakit, dia wisuda wisuda dari tempat tidur rumah sakit ya. Ya, dia wisuda di rumah sakit. Dia pulang. Baik, ini Priscilla ya Kak ya. Dia pulang dari rumah sakit dan dia sebenarnya dia juga masih proses kesembuhan. Tapi kami berdua luar biasa. Kami tidak pernah merasa diri kami sakit. Dan kami tidak mau merasa diri kami sakit, ya sudah gitu. Jadi kita pasti bisa gitu. Jadi kalau dia misalnya agak lemah, saya bilang, aku juga dulu begitu. Aku juga bisa sembuh gitu, walaupun hati saya nangis gitu. Jadi kita saling menguatkan berdua. Jadi kita dengan anak-anak itu saling menguatkan semuanya. Dan yang luar biasanya teman-teman dia dari UNUD itu, dia ini jadi panutan gitu. Lihat Priscilla itu, dia aja yang sakit gitu nggak stres. Dia jadi gitu, teman-temannya kan datang ke rumah ya. Dia cerita ada temannya yang mau bunuh diri gitu ya. Dia lihat itu Priscilla nggak bisa jalan, tapi dia begitu
kuat. Nah, jadi gitu ya. Saya juga melihat bahwa di dalam hidup saya sekarang ini, pekerjaan saya ini hampir tiap hari itu ada yang nelpon yang orang autoimun, yang orang yang stres, orang yang sedang mengalami sakit gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan memakai kami untuk menguatkan orang-orang lain. Itu yang makanya saya bilang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah tentang apapun, karena semua tentang Tuhan, mimpinya Tuhan, rencana Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Gitu. Jadi saya melihat, saya berbahagia sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sakit untuk menguatkan orang lain tidak apa-apa gitu. Jadi saya sekarang berbahagia sekali karena saya pikir ya saya bisa menguatkan orang-orang yang seperti saya. Dan makanya sekarang setiap kali orang sakit itu saya selalu bilang, kamu pasti bisa, kita pasti bisa sembuh, kita pasti bisa gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Amin, amin. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kakak waktu kemarin itu sedang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami hal ini gitu ya. Dalam Priscilla sakit, kakak bisa menjadi kekuatan buat dia. Dan sampai sekarang juga dari kakak sakit, tadi melalui cerita-ceritanya, pelayanan itu nggak pernah stop. Nggak pernah. Sampai di tempat tidur aja kakak di tempat tidur mendoakan. Dulu ya. waktu Abang saya juga, potong dulu sedikit kan. Iya. Dulu waktu lagi lemah-lemahnya, dia panggil anak-anak muda ke rumah. Lalu dia di tempat tidur berbaring, lalu duduk semua anak muda. Dia muridkan, dan dia kasih instruksi untuk pelayanan. Nah, kenapa? Karena waktu itu lama dia nggak bisa gereja, sekarang aja kan sudah gereja. Nah, jadi dipanggil anak muda, dipanggil guru sekolah minggu, dari tempat tidur dikasih instruksi, dimuridkan. Ayo, kalian yang sehat ini harus lebih maksimal, gitu ya. Nah, dan itu saya pikir menjadi seperti seorang motivator ya. Motivator kapan? Dalam masa keterpurukannya. Jadi memang benar-benar bagaimana membangkitkan orang-orang di dalam keadaan kita sendiri ya belum bangkit pada waktu itu ya. Tapi itu sekali lagi semua perjalanan rohani yang mahal sekali nilainya ya. Iya, puji Tuhan. Saya juga pernah melihat ya Kak, ada pelayanan di Facebook ya. Kakak dan abang ya, waktu itu juga sempat live gitu ya, worship, praise and worship di Facebook. Bagaimana pengalaman melayani melalui Facebook online itu? Banyak orang yang respon ya. Ini luar biasa. Jadi dulu gini, waktu mulai pandemik, kita pikirkan pelayanan nggak boleh keluar, lalu kita pikir oke lah di rumah kan semua pemusik nih. Jadi kebetulan anak-anak tiga-tiganya punya talenta main musik, nyanyi juga, ya saya juga bisa, mamanya juga bisa, semua kami bisa gitu ya. Ayo kenapa kita nggak di rumah memuji gitu ya. Nah, awal-awalnya hanya untuk intern kita. Lalu ayo kalau gitu kita live di Facebook yuk. Jadi kita mulai bangun mezbah. Dan betul apa yang kayak ditanya itu bahwa banyak sekali teman-teman yang akhirnya lewat pelayanan itu hubungin kami dan minta didoakan, minta dilayanin. Bahkan mereka bilang, kenapa harus berhenti? Nah, waktu itu kan memang si Timothy kami belum begitu sibuk sekali dengan kuliahnya, tapi akhirnya memang karena kesibukan kuliah, lalu banyak sekali tugas-tugas, kita tidak konsisten setiap malamnya begitu. Tapi dalam pelayanan ini saya lihat begini, kita bisa banyak memberikan berkat dan menguatkan orang-orang lain, bahkan banyak orang lain yang minta didoakan. Setelah itu live dihubungin begitu ya, lalu didoakan. Jadi betul sekali bahwa hari-hari ini ya dari pengalaman yang pahit itu, ya kita senantiasa boleh menjadi berkat begitu. Iya. Saya juga melalui pengalaman ini semuanya di Facebook saya hampir setiap hari saya membuat satu kata-kata. Karena saya pikir saya sakit untuk menguatkan orang sakit. Saya bisa bangkit kayak gini untuk menguatkan orang lain. Jadi saya merasa penderitaan itu nggak ada artinya. Jadi kalau Tuhan kasih saya penderitaan itu untuk sesuatu, saya bilang Tuhan terima kasih. Karena melalui penderitaan ini bisa menguatkan orang lain gitu. Jadi saya melihat semua tentang Tuhan gitu ya. Saya melihat dulu saya kan orangnya kan karena tadi latar belakang keluarga itu keras gitu. Jadi saya memang keras orangnya gitu. Jadi melalui penyakit ini saya lebih bijaksana gitu. Saya selalu mengajarkan orang nih, teman-teman nih, Kak saya mau mendatangi teman yang autoimun, apa yang harus saya kerjakan? Kamu diam, duduk, jangan tanya dia apa-apa, anggap dia orang sehat. Gitu. Karena dengarkan dia, kalau dia ngomong baru kamu jawab gitu. Jadi saya melihat melalui kehidupan saya juga, saya sekarang nggak mau menghakimi. Nggak mau menghakimi orang, nggak mau menghukum orang, nggak mau apa-apa. Saya cuma bilang semua tentang Tuhan. Semua Tuhan baik, Bapak kita itu baik banget. Dia nggak mungkin menghukum anaknya sampai menghancurkan, itu nggak mungkin. Tapi dia mau membangkitkan anaknya. Jadi kalau saya dulu sakit, anak-anak saya sakit itu tidak ada tentang kutukan, hukuman itu tidak ada. Semuanya tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan kami yang dari culun-culun
Tuhan mau pakai besar. Karena apa? Mungkin karena dia lihat hati tadi sedikit, hati yang dari kecil itu ingin mencari Tuhan. Jadi dia bilang, ini anakku engkau gitu. Jadi saya selalu merasa, hai putriku gitu. Terus aku selalu merasa kalau aku sendirian juga selalu Tuhan bilang putriku gitu. Iya Papa gitu. Jadi aku selalu bilang kalau orang kesepian, kamu putri Tuhan. Kamu tidak pernah ditinggalkan. Kita putri-putri Tuhan gitu. Jadi saya merasa betapa Tuhan itu baik gitu. Jadi sekarang saya mau supaya semua teman-teman saya yang mengalami kesusahan-kesusahan yang seperti saya juga ayo bangkit. Tuhan punya rencana yang indah buat kita gitu. Silakan, untuk teman-teman silakan. yang autoimun dan untuk orang-orang yang sakit lama, bahwa darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Bilur-bilur Yesus di 2000 tahun lalu di kayu salib. Jangan biarkan bilur-bilurnya itu tidak menyembuhkan kita. Dia pasti sembuhkan. Dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Dan saudara jangan putus asa. Percaya Tuhan Yesus itu berjanji, dia akan menepati janjinya, dia pasti akan menyembuhkan kita. Dan satu hal, ingat, janji Tuhan itu ada tapi prosesnya ada. Proses itu harus kita lewati dan kita tahu tangan kita dipegang oleh Tuhan. Dia katakan, anakku engkau, aku punya sesuatu di depan sana untukmu. Aku punya sesuatu yang indah. Kalau dari kecil engkau kuberi mimpi, mimpi itu akan jadi. Kalau aku membuat engkau mengalami hal ini yang berat semua, engkau akan menjadi orang hebatnya Tuhan. Jadi sekarang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangkit. Jangan biarkan dirimu depresi, stres. Jangan, itu bukan dari Tuhan. Boleh iblis mereka-reka yang jahat, yang jelek tentang kita, tapi Tuhan akan membuatnya baik. Amin. Kalau iblis ingin membuat saya mati, Tuhan membuatnya menjadi hidup. Dan Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Dan semua ini tentang Tuhan, untuk Tuhan. Jadi harus tetap bangkit, jangan biarkan dirimu loyo, percaya, bangkitkan jiwamu, perintahkan otakmu, kita bisa. Di dalam Tuhan kita bisa, karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Amin, amin, luar biasa Kak. Saya juga ikut disemangati gitu, walaupun wow, luar biasa. Dan saya melihat bahwa melalui setiap peristiwa, hati yang dibentuk itu adalah menjadi hati Bapa ya. Untuk kakak dan abang, sehingga kakak dan abang punya pelayanan untuk kaum yang terpinggirkan. Maaf, boleh diceritakan kakak abang? Tadi saya bilang bahwa memang saya nggak tahu, saya kan background sarjana hukum ya. Jadi sebenarnya saya ini belakangan full time. Awalnya istri saya tinggalkan profesi perawatnya, lalu dia melayani dengan full time. Saya waktu itu masih bekerja dan saya nggak pernah juga mungkin berpikir menjadi hamba Tuhan yang full time gitu. Dan waktu itu ketika saya mulai pelayanan itu kan hampir semuanya supir, kondektur, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh pelabuhan, semuanya lah artinya orang-orang marginal gitu ya. Dan tempat mereka pun tempat-tempat yang artinya secara pandangan manusia kurang bagus gitu ya. Nah tapi saya nggak tahu bahwa Tuhan bawa hati kami ke sana, artinya yang secara manusia tidak berharap apa-apa, hanya mau melayani dan mau melihat mereka berubah begitu ya. Jadi waktu itu ketika Tuhan panggil, sebenarnya ada juga teman keluarga, kenapa kamu mesti tinggalin pekerjaan? Kan bisa sembari bekerja, sembari melayani begitu. Nah, tapi ketika panggilan itu makin kuat, saya ngerti bahwa itu sesuatu yang harus direspon. Nah lalu pada waktu itu kami melihat bagaimana waktu kami mulai pelayanan, ya ada yang suami di penjara, kemudian ada yang hidup di dalam pesta pora, mabuk dan sebagainya, begitu ya. Itu awal-awalnya, tapi nggak tahu Tuhan berikan hati itu, hati yang tetap menjangkau mereka. Bahkan dulu kami ingat ya waktu kita mulai pelayanan itu, tak ada satupun anak jemaat itu yang sampai di bangku kuliah. Nggak ada satupun sampai di bangku kuliah. Tapi lalu kita kasih bilang begini, mungkin kalau orang tuamu nggak pernah sekolahnya bagus, tapi pada waktunya kamu akan bisa memiliki pendidikan yang bagus. Kenapa? Karena masa depanmu bukan pada orang tuamu, tapi masa depanmu adalah pada tangan Tuhan yang hebat. Jadi kami kasih motivasi. Puji Tuhan Bu Geti, ini tahun kemarin, tahun ini banyak anak-anak jemaat yang sudah mulai kuliah, bahkan mereka diterima di perguruan tinggi negeri. Ini saya pikir membuat cara berpikir mereka itu ya berbeda daripada sebelumnya ya, karena sudah mulai terbuka sesuatu yang dulu belum pernah terbuka. Jadi
memang kalau tanya bagaimana panggilan ini, saya percaya ini pun dari Tuhan. Sebab begini, bagi saya sebagai hamba Tuhan, nilai jiwa itu sama kok. Mau level mana pun kita layani dia, bagi Tuhan jiwanya itu berharga. Ya, kita tidak melihat levelnya, tapi bagi Tuhan nilai jiwanya itu sama, berharga begitu. Jadi itu yang kami kerjakan dalam pelayanan. Ya. Iya, puji Tuhan. Kak Hosiana dan Bang Aris, pengalaman dan sharing yang luar biasa siang hari ini. Saya percaya God lovers di luar sana juga mengalami dan mendapatkan sesuatu ya pada saat mereka mengikuti talk show kita pada siang hari ini. Amin. Kak Hosiana, kalau boleh nih, kalau berandai-andai ya, kita berandai-andai dikit. Melalui pengalaman yang kakak dapat melalui sakit autoimun itu, kalau diandai-andaikan sebelum lahir, kakak mau nggak untuk mengalami ini? Artinya kalau misalnya kakak sekarang melihat bahwa wow ternyata pengalaman yang kemarin itu menjadikan aku seperti sekarang, mau nggak digantikan dengan keadaan yang lain gitu? Sebenarnya sih ya, waktu kita sakit itu pengennya, coba dulu saya nggak melakukan ini, mungkin saya nggak begini. Coba dulu saya nggak begini, saya nggak begini gitu ya. Tetapi segala sesuatu itu baik. Itu yang aku lihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Mungkin saja juga kesalahan kita bisa, kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita, misalnya tadi kecapean atau apa gitu ya, yang membuat kita seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu baik. Gitu. Untuk menguatkan orang-orang yang akan seperti itu gitu. Saya belajar dari siapa itu yang di Irian Jaya itu ya, Pak Jim Yos ya. Pak Jim Yos itu kan anaknya sakit gitu. Jadi dari melalui anaknya sakit, ternyata orang-orang Irian bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi dari saya sakit sekarang banyak orang-orang yang mengenal Tuhan gitu ya. Yang tadinya juga mungkin dia nggak mengenal Tuhan dengan dekat gitu. Tapi akhirnya melalui sakit ini saya yakin bahwa Tuhan punya rencana semua tentang Tuhan sih sebenarnya menurut saya ya. Dia merasa kita sanggup, dia mengizinkan. Itu aja. Baik kakak dan abang, pasti sekarang anak-anak sedang menonton acara talk show ini. Pesan apa yang kakak ingin sampaikan kepada anak-anak? Iya, saya mau bilang terima kasih untuk anak-anakku yang baik ya. Kalian luar biasa. Bayangkan saudara, selama 7 tahun saya tidur, tidak ada satu penghakiman pun keluar dari mulut mereka. Tiap hari mereka katakan, Mama pasti bisa. Dan terima kasih, kalian luar biasa. Dan 7 tahun tidak pernah keluar dengan teman-temannya. Dan selalu siap di sebelah Mama. Terima kasih. Itu luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Maria yang merawat saya sekian tahun, Marlina. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menguatkan melalui doa-doa, perkataan-perkataan. Itu luar biasa. Terima kasih untuk itu. Iya. Mungkin Kak sebagai penutup juga ada pesan yang mau disampaikan ke abang. Pesan sebagai ucapan sesuatu. Suamiku tuh luar biasa ya. Walaupun di awal-awal aku sakit itu, aku merasa selalu dia yang membuat aku sakit. Aku selalu dulu merasa seperti itu karena dia keras gitu ya. Dia setiap kali aku sakit apa, dia kata-katanya selalu membuat aku menangis gitu. Karena tadi itu dia enggak tahu gimana rasa gitu. Yeah. Tapi melalui keadaan itu, ya aku makin kuat gitu. Dan di situ selalu Tuhan berkata kepada saya waktu itu, bahwa aku enggak pernah menyakiti kamu. Aku sayang sama kamu, akulah kekuatanmu gitu. Di situ aku selalu dekat sama Tuhan. Dan sekarang aku juga mau bilang terima kasih banyak. Karena kamu orang yang kuat gitu. Kalau sempat dia juga orang lemah, mungkin kami sudah terkapar gitu. Jadi laki-laki hebat, laki-laki yang Puji kuat, yang luar biasa gitu ya, membawa saya ke situ walaupun mungkin bukan dengan sentuhan kasih, walaupun dengan tenaga, tapi itu luar biasa. Dan melalui kekuatan yang dia punya itu, sekarang saya selalu bilang, Papa jangan sakit. Kalau Papa sakit, kami ini seperti apa gitu, karena kami semuanya lemah. Jadi saya berterima kasih untuk Pak Aris yang luar biasa. Sama-sama sayang. Yang 10 tahun. Sekarang makin cinta sih sama dia. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik Bang, mungkin ada pesan dari Abang kepada anak-anak dan kakak di sini? Iya, jadi sama seperti
mamanya tadi, saya sangat bangga dengan ketiga mereka ya, sebagai anak yang mengerti tentang keadaan orang tuanya. Dan juga ya tentunya bagi Ibu Hosiana ya sebagai ibu di rumah dan juga sebagai hamba Tuhan, saya pikir ini yang membuat kami makin rendah hati di hadapan Tuhan. Dari sekolah rohani ini membuat kita menjadi makin manis bagi Tuhan dan makin manis bagi banyak orang. Dan juga kepada sahabat-sahabat doa yang saya tahu dalam masa-masa sukar kami itu ada banyak teman-teman yang berdoa, dan kami tahu kami kuat karena kami nggak sendiri ya. Bahkan mungkin teman-teman di tempat ini banyak berdoa untuk kami, dan sampai hari ini kami boleh kuat. Jadi terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik Kak Hosiana dan Bang Aris, terima kasih sudah berbagi sharing yang begitu luar biasa kepada kami juga para God Lovers hari ini. Saya percaya Tuhan yang semakin memberkati pelayanan kakak dan abang, juga memberkati anak-anak, semakin dijadikan Tuhan pelayan yang luar biasa dan setia. Puji Tuhan, God Lovers, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya percaya ini semua menjadi berkat bagi setiap God Lovers di luar sana. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti acara Diaspora Talk Show. Jangan lupa bagi God Lovers semua untuk like, subscribe, dan share, dan juga memberikan komen pada setiap acara di Diaspora TV Talk Show. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.